Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keadaan manusia kan kata sabda Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini sudah terjadi. Tapi kan nanti di hari kiamat, apakah manusia kaum muslimin itu dikelompok-kelompokkan, Ustaz? Seperti ada di dunia yang sekarang ini, misalkan Ahlussunnah kelihatan kita sudah berkelompok gitu, misalkan orang Salaf, misalkan orang Qadariyah, Jamiah, Khawarij itu terpisah-pisah ketika di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk satu persatu saya tidak tahu. Adapun untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas. Siapa yang diperbolehkan meminum air telaga haud Nabi? Siapa? Seluruh kaum muslimin? Tidak. Khusus yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul bidah tidak. Berarti kan dipisahkan. Nah, cuman kalau ini Khawarij, ini Jahmiyah, ini Jabariyah, wallahu a'lam. Adapun ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Ibrahim, ini umat Nabi Isa, betul. Iya. Adapun firqah yang 72 itu jelas dibedakan dengan kelompok Ahlus Sunnah. Bagaimana seorang awam bisa mengetahui sebuah kitab itu banyak mengandung hadis dhaif, maudhu? Ya tentu tidak tahu. Tentu dengan bimbingan para ulama, orang-orang yang berilmu. Dengan para ulama, dengan bimbingan para ulama, akhirnya kita tahu. Seperti kitab Ihya Ulumuddin tadi, Tanbihul Ghafilin, Irsyadul Ibad, Duratun Nasihin, penuh dengan hadis-hadis dhaif dan maudhu. Dari siapa? Dari para ahli ilmu. Bukan kemudian kita tahu sendiri setelah membaca. Kita kan orang awam. Bagaimana menjawab keyakinan ahlu bid'ah yang meyakini adanya bid'ah hasanah? Cukup kita menggigit dengan gigi geraham apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah. Semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat. Tidak cukup dengan sabda Nabi itu. Bagaimana cara mengetahui imam duduk istirahat atau tidak? Tentu ini khusus imam yang tahu. Maka imam yang tahu ketika dia mau duduk istirahat, Allahu Akbar, duduk istirahat. Nah, begitu makmum bangkit dari sujud, ketahuan kan? Oh, imam duduk istirahat. Baru naik. Bahkan naiknya ini pernah ada pendapat ya, kalau tidak salah Ustaz Yazid, tapi dulu ya, kemudian beliau ralat. Naiknya lagi Allahu Akbar lagi. Gitu. Tapi beliau ralat ya. Pas meralatnya itu saya hadir di majelis beliau. Pas beliau berpendapat beberapa tahun sebelumnya, saya tidak tahu. Kalau imam langsung Allahu Akbar, duduk istirahat diam saja, kemudian Allahu Akbar, baru sampai di atas baru Allahu Akbar, ya tentu makmum tidak ada yang tahu. Apakah berdosa bila seorang muslim kesulitan dalam memahami permasalahan takdir? Yang penting dia tidak menolak Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa surga neraka seseorang sudah ditentukan dari awal. Ya silakan, mau tolak apa mau terima, kan mudah kan?
Kecuali tentang sesuatu yang kita tidak paham dan itu sulit, saya kira masalah takdir mudah. Masalahnya mau terima atau tidak. Kalau sholat kita, kebaikan kita dan keburukan kita sudah dicatat di lauh mahfuz, mau terima atau tidak. Bagaimana sebelum sholat membaca basmalah? Bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali diucapkan oleh Nabi dan para sahabat ketika mengawali sholat adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Adakah yang lain? Tidak ada. Kalau kita tambah, ya bid'ah. Apa bismillah, apa usalli, apa qul a'udzu binnas. Ketika kita sengaja melakukan itu, apakah membaca zikir sesudah sholat adalah wajib? Tidak, tidak wajib. Sebuah keutamaan besar, tapi tidak wajib. Pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau teringat ada sebatang emas di rumah beliau, beliau salam langsung meninggalkan tempat beliau. Bolehkah kita sholat dengan memakai baju kaos? Yang penting nutup aurat, yang penting nutup pundak, yang penting nutup pundak. Maka Nabi mengatakan, jika engkau tidak mempunyai pakaian baju, maka carilah sehelai benang untuk menutupi antara pundakmu dengan langit. Jangan jadikan antara pundak dengan langit tanpa penghalang. Nah, maka hampir semua baju kita kan sudah menutupi pundak, gitu ya. Maka tidak perlu ditutupin lagi gitu. Pakai apa? Mereka memahami seperti dikiranya sunnah, kan udah ketutup, kecuali belum ketutup, gitu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.